kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Analisa Laporan Keuangan di kelas FC. Kali ini kami akan membahas materi bab 3 yaitu yang berjudul Analisa Perbandingan Laporan Keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nindya Febrianti Rokim dengan NIM 2019 310239. Lalu ada Agi Masyalina Himawan dengan NIM 2019 310316. Lalu berikutnya ada Jihan Barbida Mutas dengan NIM 2019 310288. Lalu berikutnya ada Audria Rahmanesya dengan NIM 2019 310753. Lalu ada Nadila Ekstranika 2019 310754. Lalu yang terakhir ada Miselin dengan NIM 2019 310761. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nindya Febrianti Rokim dengan NIM 239. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan analisa. Tujuan analisa yaitu untuk memperoleh informasi yang sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan, ada beberapa faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa, yaitu yang pertama ada faktor likuiditas. Nah, faktor ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus sesegera mungkin untuk dipenuhi. Lalu yang kedua ada faktor solvabilitas, yaitu yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga ada faktor rentabilitas atau profitability, adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Lalu yang keempat ada stabilitas usaha, yaitu di mana menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jihan Rafida dengan NIM 2019-310288. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, proses analisa. Jadi, sebelum mengadakan analisa terhadap suatu laporan keuangan, penganalisa perlu mengetahui latar belakang dari data keuangan tersebut. Penganalisa harus dapat menggambarkan aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan suatu perusahaan akan berbeda-beda dengan perusahaan yang lain, yang mungkin disebabkan karena satu, laporan tersebut disesuaikan dengan tekanan atau manajemen. Yang kedua, perbedaan pendapat di antara yang menyusun laporan tersebut. Yang ketiga, perbedaan pengetahuan serta pengalaman antara akuntan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, adanya kegagalan untuk mengeterapkan sebutan-sebutan terminologi. Oleh karena itu, biasanya penganalisa sebelum mengadakan perhitungan, dia harus mempelajari atau mereview secara menyeluruh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu metode dan teknik analisa. Metode dan teknik analisa bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga kita dapat memahami data tersebut. Terdapat dua metode dalam penganalisaan. Yang pertama ada metode analisa horizontal dan yang kedua ada metode analisa vertikal. Metode analisa horizontal merupakan metode analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini juga disebut dengan metode analisa dinamis. Yang kedua adalah metode analisa vertikal, merupakan metode yang apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode, yaitu dengan perbandingan antara pos 1 dengan pos yang lainnya, sehingga hanya akan diketahui pada saat itu saja. Analisa ini juga dapat disebut sebagai metode analisa statis, dikarenakan kesimpulan yang didapatkan hanya untuk periode saat itu saja dan tidak diketahui perkembangannya. Terima kasih.
kasih atas kesempatannya. Saya Audia Ramanesha akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya sebelumnya tentang teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan, yaitu analisa perbandingan laporan keuangan, trend percentage analysis, laporan dengan presentasi per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisa sumber dan penggunaan, analisa rasio, gross profit analysis, dan analisa break even. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadila Eksalika akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya tentang analisa perbandingan laporan keuangan. Neraca menunjukkan aktiva, hutang, dan modal pada perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca yang diperbandingkan menunjukkan aktiva, hutang, serta modal perusahaan pada 2 tanggal atau lebih untuk satu perusahaan, atau pada tanggal tertentu untuk 2 perusahaan yang berbeda. Dengan membandingkan neraca untuk 2 tanggal atau lebih, akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, perubahan-perubahan ini penting untuk diketahui sebab akan menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan di perusahaan. Nah, selanjutnya ada penyebab perubahan-perubahan di dalam neraca dalam suatu periode. Yang pertama, ada laba atau rugi yang bersifat operasional maupun yang insidentil. Yang kedua, diperolehnya aktiva baru maupun adanya perubahan bentuk aktiva. Yang ketiga, timbulnya atau lunasnya hutang maupun adanya perubahan bentuk hutang yang satu ke bentuk hutang yang lain. Yang keempat, pengeluaran atau pembayaran atau penarikan kembali modal saham. Nah, apabila laporan keuangan dianalisa diadakan dengan pembandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode, maka analisa itu dinamakan analisa horizontal atau analisa dinamis. Tetapi apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode saja, analisa yang demikian disebut analisa vertikal atau analisa statis. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Misalian Atita Doni dengan NIM 2019310761. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang metode analisis pembandingan. Dalam metode analisis pembandingan, terdapat 5 kategori. Yang pertama, data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. Yang kedua, kenaikan dan penurunan dalam jumlah rupiah. Yang ketiga, kenaikan atau penurunan dalam persentase. Yang keempat, perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. Yang kelima, dinyatakan dalam presentasi dari total. Keuntungan utama dapat diketahui pertambahan dan pengurangan ini adalah perubahan yang besar akan terlihat dengan jelas, sehingga dapat segera diadakan penyelidikan atau analisa lebih lanjut serta menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahun pembanding. Apabila laporan keuangan yang diperbandingkan terdiri dari 2 neraca atau laporan laba rugi dari 2 periode, atau antara neraca dan laporan laba rugi yang direncanakan budget dengan realisasinya, maka penentuan data pembandingnya akan mudah dilakukan. Tetapi bila data atau laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari 2 periode atau tahun, maka digunakan sebagai tahun pembanding atau tahun dasar dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, tahun yang paling awal digunakan sebagai tahun pembanding. Yang kedua, perbandingan dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, dasar pembandingnya adalah rata-rata dari jumlah kumulatif seluruh periode yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.